Bumi Minatani. Itulah julukan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan perikanannya. Di Pati, Jawa Tengah ini, saya Dina Gurning akan mengajak Anda bertemu orang-orang hebat yang tak hanya bermimpi tapi memberi aksi nyata serta berdampak bagi sesama lewat budidaya nila salin. Perkenalkan, nama saya Hapin Nugro. Saya sebagai Ketua Podakan Mina Barokah, tempatnya nila salin berada. Di sini Desa Jepatelor yang kurang lebihnya sekitar punya areal sekitar 50 hektar yang hampir 90%-nya itu ditanamin nila salin. Saya berbudidaya nila salin dari sejak tahun 2015 sampai sekarang, ya kurang lebih sekitar 8 tahun. Yang memang saat ini kita berbudidaya nila salin dengan cara polikultur, yaitu dengan udang panami. Karena apa? Udang panami sangat membantu untuk harian kita. Selain dapat keuntungan, kita juga dapat istilahnya bisa untuk rekreasi juga. Karena apa? Kalau hati kita jenuh atau gimana, kita beri makan ikan itu agak fresh gitu loh. Jadi kita itu agak semangat itu ya. Hadirnya nila salin bagi masyarakat Pati seakan menjadi ladang ekonomi baru. Dulunya hanya satu desa yang fokus dalam budidaya ini, dan kini berkembang menjadi 7 kecamatan. Dan menjadi percontohan sebagai budidaya nila salin di Indonesia. Saat ini saya sudah berada di Desa Jepatelor, Kabupaten Pati, di mana ini merupakan salah satu desa yang memiliki banyak sekali tambak nila salin. Nah, hari ini menjadi hari yang menarik karena ada salah satu tambak yang juga akan panen dan saya juga akan ikut untuk membantu proses panennya, yang katanya rencananya sih proses panennya ini akan menghasilkan 1,5 ton dan nanti akan langsung dijual ke pasar tradisional. Ya, jadi kita sebelum mulai panen supaya ada tenaganya karena bekerja keras, kita makan dulu. Ini salah satu makanannya juga ya olahan nila salin yang saya makan, nila salin bakar, terus ada rica-rica, ada udangnya juga gitu. Tapi pokoknya gimana caranya supaya bertenaga jadi panennya juga semangat gitu ya Pak ya. Makan Bapak-bapak. Nambah lagi kita. Beruntung pagi ini saya diajak Pak Hafid untuk ikut panen nila salin di tambaknya. Proses panen pun dimulai dari mengeringkan tambak semalaman. Lalu pada saat air surut, petani akan mulai menangkap ikan dan memisahkannya ke kolam pemindah. Ikut ya Pak. Semangat. Pak, saya pegangannya Pak. Ya, ada Bapak. Ya. Sudah. Kita coba ya. Berat juga ya Pak, lumayan ya. Jadi gini prosesnya untuk ngambil ikan nila salin, terus ada udang-udangnya juga. Kalau nila ini sekarang kalau di pasar tradisional, jadi nanti habis ini kita ke pasar tradisional, harganya 1 kilo itu isinya 4-5 ekor sekitar 25
berat, kurang kecil. Berat, Pak. Kurang kecil. Namun, keberhasilan masyarakat Jepatlor untuk budidaya nila salin bukanlah tanpa dorongan. Dulunya masyarakat di sini adalah pembudidaya ikan bandeng. Namun karena harganya yang turun dan budidayanya yang makin sulit, membuat mereka beralih. Jadi Pak Pito ini kan memang selain membina di desa Jepatlor ini, juga mengikuti bahkan dari tahun 2014 di mana ada peralihan komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat di sini dari bandeng kemudian udang doang sekarang jadi nila salin. Mungkin boleh diceritain Pak, apa aja sih tantangannya waktu itu? Ya, cerita jadi ini dulu kawasan tambak tradisional. Nah, terus pada waktu tradisional kita mencoba untuk membuat kawasan tambak udang. Nah, waktu itulah kita gunakan ada program Denpan untuk percontohan tambak udang. Nah, tambak udang memang ini kondisi perairannya kan di ujung keruh, sehingga pada saat tambak udang begitu semakin banyak yang bertambak udang itu mulai ada masalah. Nah, saat itu kita coba, kenapa masalahnya? Karena memang terlalu padat dan memang sumber air kita tuh keruh di sini ujungnya. Nah, terus selanjutnya kita coba cari alternatif yang lain. Saat itu memang setelah udang sebagian kembali ke Bandeng. Nah, tapi waktu itu di Bandeng karena ini kawasan Juwana ini terkenal bandeng sehingga apabila produksinya banyak harga turun. Nah, waktu itu kami kerjasama dengan dinas, waktu itu kami di Jepara juga bagaimana mencari pola. Nah, kita lah dicoba di 2014 itu kita coba dengan nila. Kenapa nila? Karena nila ini salah satunya dia bisa hidup pada ring salinitas yang luas, artinya 0 sampai 35 bisa hidup. Nah, terus yang kedua, waktu itu harga nila juga cukup bagus. Nah, kita coba nila seluas 2 hektar di 2014 dan ternyata dari situ hasilnya bagus dan harga nila lebih tinggi. Ya, saat itu kalau nggak salah bandeng itu hanya harganya sekitar 14-15, nila sampai 20 per kilo. Nah, dari situlah mulai kita coba 2 hektar, ternyata hasilnya bagus dan kita coba dengan beberapa petambak dan petambak ternyata bisa merasakan karena 1 hektar nila itu bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Dukungan pemerintah dan kemauan masyarakat menjadi kunci sukses keberhasilan budidaya nila salin ini. Hal ini terbukti dari dulunya yang hanya seluas 2 hektar, sekarang desa Jepatlor saja sudah masuk 1.000 hektar lebih. Dari produksi awalnya 2 ton per hektar, kini menjadi 3 ton per hektar. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah baik. Oke baik. Pak, kalau kita lihat kan kampung perikanan budidaya ini adalah juga bentuknya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan si produksinya ini. Bantuannya itu bentuknya apa saja Pak? Ada beberapa bantuan Pak yang dari pemerintah. Yang pertama perbaikan saluran, kemudian bantuan kincir, kemudian yang sangat membantu meningkatkan petani juga bantuan pakan, Mbak. Dalam bentuk pakan, gitu ya. Itu tiga bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kampung perikanan budidaya. Hukum ekonomi berlaku dalam budidaya nila salin ini. Saat panen tiba, petani tak perlu repot menjajakan ikan mereka ke pasar. Para juragan ikan akan langsung menghampiri mereka ke tambak dan tak sampai 1 jam dibawa ke pasar. Ikan-ikan hasil panen langsung habis terjual. Untuk hari ini kira-kira 1 ton 1 hari habis sih, langsung habis. Nggak ada, langsung habis. Kalau luar daerah palingan kota sekitar Semarang sih. Kalau nila lokal dari tambak ini rasanya gurih. Kalau bandeng kan palingan di presto tuh. Kalau nila kan bisa dibuat catering atau apa, jadi rasanya gurih enak tuh.
kasih ya Pak. Ya, kalau kemarin kita udah lihat proses panen dari nila salin gitu ya, ada 1,5 ton yang kita panen. Nah, hari ini kesempatan saya adalah untuk melihat bagaimana sih proses pembibitan dari nila salin. Karena sebelum dimasukkan atau diternak di tambak, pastikan nila salin ini melewati proses pembibitan dulu sampai 1 bulan sampai akhirnya layak untuk diternak di tambak. Nah, tempat saya berada saat ini adalah unit pembibitan rakyat atau UPR yang berada di Desa Tunggul Sari, masih di Kabupaten Pati, dan saat ini sedang berlangsung nih proses pembibitannya. Yuk kita lihat langsung. Halo Pak Jarod ya? Ya, Iya, saya Dina Pak. Pak, jadi ini lagi proses apa? Mungkin boleh dijelasin Pak? ya ini baru proses packing Hah? untuk dari tempat pendadaran ke tempat pembesaran. Oh, pendadaran Ini itu yang benar-benar dari proses. kecil Ya, sampai ke pembesaran. ya ini baru proses packing untuk ke tempat pembesaran. Oke, boleh lihat nggak Pak? Udah sebesar apa kalau yang di sini? Tuh, ini, tuh. Oh, ini satu packing segini Ini ya Pak? sudah sebesar ukur 46 ini. 46 tuh ukurannya. Ya. 4 sampai 6 4 cm. sampai 6 cm, 4 cm sampai 6 cm ini. Oke, oke. Ini pemirsa Ini. bibit, bisa dibilang bibit berarti ya Pak? Ya, bibit. Bibit nila salin Nila salin. sebelum tadi kalau kemarin kita udah sempat panen begitu kan, udah besar-besar. Nah, kecil-kecilnya itu bentuknya seperti ini. Mungkin kalau saya pengen lihat lebih dekat boleh di sini nggak ya Pak? Oh, boleh monggo. Diambilin Nanti. gitu. Ambil Boleh Mas. ya. Nah, ya. Ini ya Pak yang dari dekat ya. Ini ukuran berapa Pak? Ukuran 46. 4 sampai 6 cm. Ya, 4 sampai 6 cm. Budidaya nila salin menggerakkan ekonomi masyarakat Pati dari hulu ke hilir. Bibit budidaya nila salin dikembangkan langsung di tambak-tambak warga dan kelompok tani. Untuk satu kantong bibit nila salin sendiri, ukuran 4-6 cm, berisi 1.000 ekor nila salin dihargai seharga Rp55.000. Kalau ini lagi ngapain nih Pak? Ini proses oksigen, Oh. biar nanti proses perjalanannya nyaman. Oh, jadi yang ini yang gendut-gendut ini pastinya udah diisi Ya. oksigen. Ya, ini udah, Oh, udah. oke, oke, oke. Nah, ini udah siap ya Pak ya? Ya. Untuk dibawa ke budidaya. Pakai motor. Gini ya. Ya, Ini biasanya kalau kayak gini oksigennya kuat berapa lama Pak? 5 jam. 5 jam. Iya. Nah, membudidaya nila salin ini memang bukan cuman bibitnya aja nih yang harus dirawat. Tadi kan kita udah lihat proses pembibitannya, tapi ternyata tempat mereka tinggal ini juga harus dijaga supaya ikannya bisa berkembang dengan baik, supaya bisa dipanen seperti kemarin. Salah satu yang harus dijaga adalah katanya sih kualitas airnya. Nah, untuk bicara lebih banyak nih soal gimana sih cara ngecek dan juga menjaga kualitas air tempat tinggalnya para ikan nila salin ini, kita akan berbincang dengan Bapak Sudianto selaku dari Posikandu. Pos Kesehatan Ikan Terpadu. Gimana Pak? Jadi katanya kan air di tambak ini harus dijaga. Apanya sih Pak yang harus dijaga? Sebelum tebar, kita harus pastikan dulu ini air di tambak ini salinitasnya berapa. Salinitas itu apa Pak? Salinitas itu kadar garam. Kadar garam. Oh, karena ini air payau. Karena ini air payo. Kalau Nila nila biasa. itu kan dari air tawar. Betul. Jadi harus diupayakan kenaikannya cuma sedikit aja, maksimal 5. Jangan terlalu asin. Jangan terlalu asin. Jadi harus sekitar maksimal 5 lah. Itu masih mampu. Oke. untuk- Cara Jadi ngeceknya? kita caranya lihat salinitas berapa itu pakai alat ini. Oke. Ini kita punya refrakto. Heeh. Jadi untuk ngecek kadar garamnya berapa. Gimana Pak cara Jadi, ngecek? Kita ngambil airnya sedikit. Ya. Oke. Oh. Kita langsung lihat. Nah, ini langsung muncul garisnya. Heeh. Ini 3. Coba. Salinitas 3. Coba dilihat bisa. Yang itu garis-garis itu kan
dari yang bawah tuh putih, putih yang itu ke biru. Nah itu garis putihnya itu sampai di garis berapa lah. Oh berarti itu yang 0 sampai 100 itu ya Pak yang dilihat ya? Betul. Oh ya, jadi kayak ukuran mili gitu sih kalau kita lihat di sini begitu. Dan ini salinitasnya 3, berarti bisa dibilang berarti aman. Aman. Aman untuk tebar. Nah, kalau salinitasnya sudah pas, di sini tadi kita cek 3, berarti bisa langsung ditebar. Yuk Pak, kita tebar benih-benih untuk pembudidayaan nila salin. Penyuluhan dan pendampingan menjadi kunci sukses budidaya nila salin di Kabupaten Pati. Di sini para penyuluh langsung jemput bola, bertemu pembudidaya, dan memberi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pada hari ini kita akan pertemuan dalam hal menjelaskan bagaimana panjenengan semua itu untuk tebar benih yang baik. Tebar benih yang baik itu di mana benih yang diangkut dari motor dan itu sudah mengalami kelelahan atau sudah kurang sehat. Untuk itu kita berusaha menebar benih menjadi benih yang sehat. Cara yang tepat itu adalah benih itu diangkut, kemudian dimasukkan dengan plastiknya, ya, masukkan dengan plastiknya, kemudian biar menjadi persamaan suhunya. Nah, suhu ini penting agar benih-benih itu tidak mengalami stres. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu Mbak. Izin ya, ini lagi ngapain nih Pak? Lagi penyuluhan ya? Ya. Oke, izin bergabung ya Pak ya? Monggo. Saya boleh duduk situ. Oke, silakan Pak, dilanjut. Benih yang sudah sesuai dengan suhunya, biar pasti itu kita ukur dengan termometer, nggih. Nah, kita ukur suhunya, cocokkan antara suhu yang di dalam plastik dan yang di kolam. Jadi penyuluhan seperti ini dilakukannya berapa kali Pak? Sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi kami memang standby untuk mendampingi kelompok. Itu ada yang 1 bulan sekali, ada 3 bulan sekali. Jadi kalau kelompok ada kebutuhan untuk kami memberi penyuluhan, kami akan datang untuk memberikan pendampingan penyuluhan itu. Oke, kalau di bawah penyuluhan berarti ada berapa kelompok Pak? Kelompok di Tayu itu ada sekitar 50 kelompok. Ada 50 kelompok yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Pati. Iya, di Kecamatan Tayu ini saja. Di Kecamatan Tayu. Iya. Oke. Halo Ibu. Iya Mbak Dinda. Iya, salam kenal ya Bu. Ya. Ini Bu Mahmuda selaku salah satu anggota pengolahan nila salin ya. Ya, Nama betul. rumah makannya Nila Sari, gubuk makan dan pemancingan. Ya. Nah kalau hari ini ada lagi bikin apa Bu? Ini ikan nila diasap Mbak. Nila salinnya diasap. Mau dimasak gitu. Oke. Udah berapa lama diasapnya berarti? Kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Pengasapannya 1,5 jam sampai 2 jam. Nanti diolah lagi, Iya, dimasak betul. lagi gitu ya. Iya. Boleh Bu kita lihat langsung? Ya boleh. Nila salin juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai macam makanan olahan. Mulai dari nila salin asap mangut dan olahan makanan nila lainnya. Di sini saya senang banget diajak masak langsung membuat makanan olahan ini. Oke, ini udah kita ambil nila asapnya, habis ini langsung kita olah lagi ya Ya, Bu? kita masak. Oke, kita bumbuin. Ya. Let's go. Oke, ini tadi kita udah ambil nila salin asap yang udah diasap ya Bu Mahmuda Iya, ya. Abis ini kita diapain ini nila dimasak, salin? karena mau masak nila mangut.
Nila mangut. Nila asap mangut. Mangut nila asap, nila salin dari nila salin. Oke, semua olahan nila yang tadi kita masak udah jadi. Yang tadi kita sama-sama masak ada nila mangut. Ini semua pokoknya dari nila salin ya yang kemarin kita panen. Kemudian ini ada nila asam manis dan yang terakhir sebelah sini yang berkuah ada nila merico begitu. Terus di sini juga ternyata membuat kemasan yang jauh lebih kuat lebih lama begitu kalau memang mau dikirim ke luar kota begitu ya bapak-bapak ya, ibu-ibu gitu. Ini bisa kuat 1 minggu. Nah, kebetulan karena memang sudah siang dan kayaknya bapak-bapak ibu-ibu mukanya sudah pada lapar. Jadi kita langsung makan saja. Sudah siap makan semua ya? Let's go. Silakan diambil piringnya bapak-bapak ibu-ibu. Af Saifullah adalah salah satu warga yang merasakan dampak ekonomi dari budidaya nila salin ini. Dulunya ia adalah seorang petani bandeng, lalu beralih menjadi petani nila salin. Dan kini membuka warung makan olahan nila salin. Langkahnya untuk berbudidaya nila salin ini dulu sempat dicemooh oleh warga lainnya. Saat itu di pasaran harganya itu 6.000-6.600. Sedangkan pakan yang kita kasihkan itu per kilonya itu antara 7.000-7.500. Maka dari itu antara pakan dengan harga pakan dengan harga ikan itu berselisih lebih mahal pakannya. Maka dari itu nanti paling gimana ini? Pak Saifulnya mikirnya kok malah mahal pakannya daripada ikannya hasilnya. Tapi alhamdulillah walaupun demikian saya terus berlanjut, tidak menghiraukan beliau, tapi saya akan melihat hasil apa yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah berhasil. Selain menjadi pengusaha nila salin, kini Saifullah juga aktif memberikan edukasi kepada warga lainnya terkait dengan budidaya nila salin. Dampak positif dari budidaya nila salin juga dirasakan oleh warga secara luas. Hal ini terbukti dari munculnya forum budidaya nila salin di masing-masing desa. Dari segi tingkat budaya, daripada bandeng itu lebih mudah nila. Kemudian waktu budidaya agak pendek daripada bandeng. Bahkan kalau bandeng itu pada waktu itu antara 7-8 bulan, nila pada saat itu hanya butuh waktu 2 bulan lebih sampai pada 3 bulan. Tak hanya Pati, Jawa Tengah, budidaya nila salin sudah membius daerah lain. Nila salin kini masuk ke dalam 5 komoditas utama Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tahun 2022, Indonesia ini menduduki posisi keempat eksportir ikan nila. Setelah Cina, kemudian Kolombia, dan Honduras. Kalau kita lihat kontribusinya dari market nila global itu sekitar 9,7%. Ini menurut catatan kami sangat luar biasa dan menjanjikan untuk terus ditingkatkan. Nila salin atau nila secara umum ini sangat berpotensi sebagai penyumbang terbesar kedua ekspor produk perikanan Indonesia setelah udang. Jadi makanya ikan nila salin itu masuk ke dalam 5 komoditas utama yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya. Dari cerita sukses budidaya nila salin di Kabupaten Pati ini, saya percaya kesempatan itu ada saat diciptakan. Dan saat sudah tercipta akan semakin terarah
jika ditangani dan dikawal oleh unsur pemerintah. Dari Pati, Jawa Tengah, saya Dina Gurning, pamit undur diri.